Mari kita bedah sebuah studi kasus nyata dari perusahaan X, sebuah pemain lokal di industri personal care dan lifestyle. Perusahaan ini adalah contoh klasik pertumbuhan kilat. Dalam 5 tahun, mereka merajai marketplace dan retail modern berkat strategi promosi media sosial yang agresif. Dengan tim digital marketing yang jauh lebih besar dari pesaingnya, mereka sukses membangun jaringan reseller nasional. Namun, di balik keramaian jagadmaya tersebut, perusahaan X menghadapi realita pahit. Popularitas digital mereka tidak berbanding lurus dengan kekuatan posisi pasar yang berkelanjutan. Kita akan menganalisis mengapa kebisingan di media sosial belum tentu menjadi fondasi pasar yang kokoh. Memasuki tahun 2025, manajemen perusahaan X menetapkan peta jalan yang ambisius. Fokus utamanya bukan sekadar menjadi merek yang laku, melainkan bertransformasi menjadi brand nasional dengan kesadaran merek dan ekosistem perdagangan digital yang tangguh. Target pasar telah dipetakan secara tajam, yaitu kelompok perempuan usia 18 hingga 34 tahun di wilayah urban dan semi-urban dari Jawa hingga Sulawesi. Untuk mencapainya, 3 pilar platform utama dioptimalkan secara spesifik. TikTok sebagai mesin penemuan dan penjualan langsung, Instagram untuk memperkuat estetika visual dan komunitas, serta YouTube untuk membangun kepercayaan melalui edukasi dan kolaborasi kreator. Mengapa ambisi tersebut sangat realistis? Mari kita lihat konteks lanskap digital Indonesia saat ini. Data dari APJII tahun 2024 menunjukkan pengguna internet kita telah menembus 221 juta jiwa, yang berarti tingkat penetrasi mencapai 79,5%. Selanjutnya, pada awal 2025, tercatat ada 143 juta identitas pengguna aktif media sosial. Yang paling menguntungkan bagi perusahaan X, kategori fashion dan personal care saat ini menyumbang hampir 50% dari total GMV video commerce di Indonesia. Ini adalah ceruk pasar yang masif. Memasuki pertengahan tahun 2025, manajemen perusahaan X dihadapkan pada fenomena yang paradoksal. Secara kasat mata, akun media sosial mereka tampak sangat ramai. Volume konten meningkat tajam, angka tayangan tinggi, dan mereka menggandeng influencer papan atas. Namun ironisnya, bisnis tidak tumbuh sejalan. Pertumbuhan awareness melambat, pencarian merek stagnan, kualitas interaksi anjlok, tingkat konversi ke marketplace melemah, sementara biaya kampanye justru semakin mahal. Awalnya, manajemen menyalahkan perubahan algoritma, tetapi setelah diaudit lebih dalam, akar masalahnya jauh lebih mendasar, yakni kelemahan pada strategi merek, arsitektur konten, dan kecocokan platform. Mari kita bedah posisi awal perusahaan X. Direksi menetapkan 4 target utama. Menaikkan brand awareness di segmen usia 18 hingga 34 tahun, mendongkrak trafik ke marketplace, memperbesar live commerce, serta membangun positioning merek yang relevan bagi perempuan modern Indonesia. Untuk mengeksekusinya, disiapkan anggaran 18 miliar rupiah. Mayoritas dana difokuskan pada influencer sebesar 35% dan iklan berbayar 25%. Di atas kertas, pembagian ini tampak progresif. Namun masalahnya, anggaran masif ini ternyata habis terbakar untuk aktivitas taktis jangka pendek, bukan untuk membangun arsitektur brand awareness jangka menengah. Mari kita telusuri kronologi kampanye di awal tahun 2025. Pada fase pertama, yakni Januari hingga Februari, perusahaan X meluncurkan kampanye masif untuk lini produk baru mereka. Taktiknya sangat agresif, melibatkan 2 mega influencer nasional, 40 micro-influencer, hingga sesi live besar-besaran di TikTok Shop. Hasil awalnya memang terlihat sangat menjanjikan. Jangkauan pasar meluas, jumlah pengikut bertumbuh, dan GMV mingguan melonjak tajam saat sesi live berlangsung. Namun, disinilah letak jebakannya.
Terbuai oleh angka-angka instan ini, manajemen langsung mengambil kesimpulan prematur bahwa model ini harus diperbanyak secara agresif tanpa mempertimbangkan efisiensi biaya jangka panjang. Memasuki fase kedua, antara Maret hingga Mei 2025, tim pemasaran melipat gandakan frekuensi konten hingga 2 kali lipat. Namun, mereka terjebak dalam jebakan kuantitas, mengunggah ulang materi influencer secara berulang, mengejar promo harian, dan memaksa tim kreatif untuk sekadar mengikuti tren tanpa strategi yang jelas. Akibatnya, jati diri merek perusahaan X menjadi kabur dan tidak sinkron antar platform. Di TikTok mereka terlihat seperti akun jualan murah, di Instagram mencoba tampil premium, sementara YouTube justru diabaikan. Inkonsistensi ini menciptakan kebingungan di mata audiens. Konten terasa hambar, terlalu memaksakan penjualan, dan gagal membangun koneksi emosional yang kuat. Memasuki fase ketiga antara Juni hingga Agustus 2025, data simulasi internal menunjukkan kenyataan yang pahit. Meskipun jumlah konten per bulan melonjak drastis hingga 61 postingan, hampir semua metrik performa justru terjun bebas. Jangkauan rata-rata di Instagram menyusut, sementara save rate dan share rate anjlok lebih dari 50%. Dampaknya, biaya akuisisi pelanggan atau CAC membengkak signifikan menjadi Rp31.200. Penurunan indeks pencarian merek juga menegaskan bahwa peningkatan frekuensi konten tanpa strategi orisinalitas justru melemahkan posisi brand di mata algoritma dan pasar. Lalu, bagaimana kita menginterpretasikan data tersebut? Grafik ini menggambarkan sebuah ironi yang nyata. Meskipun perusahaan X terus menggenjot volume produksi konten, kualitas sinyal yang ditangkap oleh algoritma platform justru semakin melemah. Lihatlah garis penurunannya, reach per konten menurun tajam. Begitu pula dengan angka share dan save. Di TikTok, completion rate anjlok drastis. Penurunan ini berdampak langsung pada CTR dan tingkat konversi yang terus menyusut, sementara biaya akuisisi pelanggan justru semakin meroket. Kesimpulannya jelas, membanjiri platform dengan konten tanpa memperhatikan kualitas dan relevansi hanya akan melemahkan posisi brand di mata algoritma.